Ini salah satu produk yang bisa masuk ke anggaran APBD maupun APBN. Gitu, yang standarisasinya ada, perizinannya lengkap, semuanya bagus, dan ini menjadi salah satu produk unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda. Tetap semangat untuk semua UMKM dimanapun kalian berada, karena UMKM naik kelas. Yes. Aduh, lihat banget ya. Di kanan saya ini udah cantik banget. Bintang tamunya hari ini kedatangan ibu cantik, memiliki profesi yang keren banget dan yang pastinya sangat menginspirasi kita semua. Langsung aja yuk kita ngobrol sama ibu cantik di samping saya. Halo Ibu Chandra. Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah, salam sehat, salam semangat untuk podcast UMKM. Iya, salam sehat untuk kita semua ya Ibu ya. Amin, siap. Saya ini penasaran banget Ibu ya. Bu Chandra, awal saya kira Chandra, saya kira laki-laki, ternyata yang datang perempuan. Iya. Boleh dikasih spill sedikit? Boleh, tapi Arti sebelum saya namanya? jawab, kamera ada 3 nih, saya harus Iya. melihat yang mana. Oke. Boleh ke Ya. sana, Ibu. Gini, tentunya ya nama Chandra Manggirahayu ini kan panjang sih ya, lengkapnya Chandra Manggirahayu. Kalau Chandra kan semua tahu ya, moon, bulan. Manggih itu kepanggih, menemukan. Rahayu itu kebahagiaan. Handayani adalah kesejahteraan. Ya pada intinya bulan menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan. Amin. Amin. Bu Chandra ini kan keren banget ya. Ketua UKM dan IKM Nusantara Indonesia. Bu Chandra, boleh dikasih tahu sedikit nggak sih UKM dan IKM itu apa Bu sebenarnya? Ya, tentunya kalau saat ini kalau bicara UKM lagi gencar-gencarnya ya, selama pasca pandemi ini memang menjadi salah satu prospek dan program pemerintah yang lagi seksi-seksinya. Sedangkan kalau UKM, IKM Nusantara itu usaha kecil menengah, IKM industri kecil menengah gitu. Dimana sebelum pandemi pun ini sebenarnya dari zamannya Pak Adi Sasono sampai sekarang Menteri yang sekarang Pak Teten Mas Duki itu ke Kementerian Koperasi ini lagi benar-benar menggotong royongkan gitu. Bagaimana dengan sifat gotong royong ini di pasca pandemi para pelaku UKM tidak hanya sendiri tapi berkolaborasi dan bersama-sama. Seperti itulah. Oh, berkolaborasi dan bersama-sama Iya. dengan Kementerian Koperasi. Betul. Kalau betul udah berapa lama Ibu? Mungkin sedikit saya tambahkan, organisasi UKM IKM Nusantara ini sudah terbentuk 5 tahun ini. Gitu. 5 tahun. Dan saya selaku pendiri dan ketua umum UKM IKM Nusantara mengalami beberapa fase, ya. Fase kelihatannya rame tapi memang banyak orang. Ada fase banyak pengurus tapi dalam arti tidak maksimal dalam bekerja. Ada fase banyak pengurus tapi sama sekali tidak bekerja. Namun sejalannya waktu semuanya akan terseleksi oleh alam. Iya. Nah, inilah yang namanya UKM juga akan terseleksi oleh alam. Apakah dia bisa sanggup untuk melewati fase ini? Apakah dia dalam arti akan tergulung dengan fase ujian seperti ini? Nah itu, ya. Kita di sini harus bisa menyikapi bahwasanya proses menuju sukses ini tidak namanya instan, tidak ada. Mungkin Mbak Dinda sudah paham, mau jadi sarjana harus melewati SD, Iya, benar. itu pun harus ujian, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sama seperti UKM, UKM itu ya kategorinya apakah SD, SMP, SMA, ya toh? Iya. Apakah profesor, itu sudah punya standarisasi masing-masing gitu. Nah saat ini produk UKM, ini saya berikan satu informasi gitu kan, bahwasanya Pak Presiden Jokowi mempunyai program, ada anggaran APBN 400 triliun. Itu seluruh hampir kelembagaan, kurang lebih 22 kelembagaan. Kalau saya salah tolong diluruskan, tapi informasi yang saya terima ya seperti ini. Nah sehingga kita selaku pelaku UKM, organisator dan pelaku penggerak harus kita buktikan. Iya. Ya, apakah ini memang benar, ya toh? Iya. Apakah ini memang dibenarkan? Apakah ini sebuah kebenaran? Ini kan banyak hal, gitu kan. Tapi saya yakin program Pak Jokowi itu ada, ya toh. Saya yakin, gitu. Lah, untuk menjadi keberadaan itu ada, ya kita harus ada di situ. Nah, Nah, kita harus terlibat ya Bu. Tidak hanya terlibat, ya dalam arti andil dan bisa mengadakan produk tersebut. Nah, salah satunya adalah sahabat saya, Mas Ahmad kan owner dari Okvi Food. Jadi, oh Mas Ahmad itu punya produk.
Nah, salah satunya produknya ini. Iya. Ini salah satu produk yang bisa masuk ke anggaran APBD maupun APBN. Gitu, yang standarisasinya ada, perizinannya lengkap, semuanya bagus, dan ini menjadi salah satu produk unggulan. Ya, ini menjadi contoh, ya, contoh untuk produk UKM itu tidak hanya UKM, tapi menuju industri. Ya, inilah namanya UKM IKM Nusantara, dari UKM menjadi industri. Ya, jadi kalau saya bicara UKM, industrinya mana? Oh, saya sudah ada UKM IKM Nusantara. Nah, di mana program dari UKM IKM Nusantara sendiri tidak hanya sosialisasi. Gitu, bahwasanya ada pemberdayaan, ada namanya pelatihan, ada permodalan, ada pemasaran. Nah, seperti ini. Seperti saya kerjasama nih sama broadcast UMKM, ownernya Mas Ahmad selaku owner dari Okefood. Ini kan kehumasan, pemasaran juga, gitu loh. Dimana nggak ada namanya event apapun itu tanpa ada media, itu orang nggak akan tahu. Yes, ya. Benar. Setuju sih. Mbak Dinda menikah, nggak ada undangan, siapa yang tahu kan? Nah itu. Iya benar. Jadi kita emang perlu ya Bu, perlu media ya Bu, perlu ya? media, perlu jembatan ya. Iya betul. Oke. Pasti. Bu, saya tuh penasaran banget ya. Ini kan UKM. Iya. Perbedaannya dengan UMKM Iya. itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gini, udah pasti ya, usaha kecil menengah, ya. Usaha kecil menengah. Iya, usaha mikro kecil menengah. Kalau mikro itu kan lebih kecil. Oke. Di bawahnya namanya, di bawah kecil itu adalah mikro, gitu. Jadi produk yang belum mempunyai izin, yang izinnya baru PIRT, ya kan, itu bisa kategori mikro. Itu dalam kategori mikro. Iya, berarti. betul. Oke. Itu. Berarti yang sudah punya izin kategori. Kalau umpamanya UKM tanpa izin, ya otomatis super mikro. super mikro. Iya, gitu. Karena segala sesuatu produk itu harus ada legalitasnya, harus ada pertanggungjawabannya, gitu. Nggak ada, oh prokes mana? Kan nggak tahu, prokes kan banyak, gitu. Itu loh mbaknya pakai kacamata yang kayak orang Arab, siapa namanya? Kan harus ada, oh Mbak Dinda. Nah itu, jadi harus ada legalitas namanya, brandingnya, gitu. Gitu. Dan satu hal lagi, kita ini kalau jadi UKM, ya, tidak hanya tangguh, ya, tidak hanya kuat, tapi dalam arti tahan cuaca. Tahan cuaca seperti apa? Tahan cuaca itu seperti ini, misal ya, jangan bilang segala sesuatunya ini kok masalah, sebenarnya bukan masalah. Ini adalah sesuatu hal yang bisa kita lewati agar bisa menuju kesuksesan, gitu. Tahan cuacanya, oh sekarang kok belum ada pesanan banyak, ya jangan merasa kok dagangan sepi, enggak, dia harus nge-branding. Kenapa ini kok dagangan saya nggak maksimal? Oh ternyata sekarang trennya ini, harus ngikutin bukan kopi ya? tapi jamu, ya toh. Ya kita harus memodifikasi, gitu loh. Kita harus nge-branding produk kita menarik, packagingnya, dan harganya pun tentunya bisa bersaing. Oke, bisa bersaing dengan iya, cara luas ya Bu ya. Betul. Jangan merasa produknya itu yang terbaik, gitu. Kalau produk terbaik izinnya oke, kemasannya asik, harganya harga dalam arti harga sesuai dengan kemampuan. Nah itu asik banget. Tapi nggak usah kecil hati. Kalau umpamanya kita sudah harganya bagus, produknya bagus, brandingnya bagus, itu otomatis punya kelas. Kelasnya adalah menengah ke atas, nggak kan? Nah, satu hal lagi, ini Mbak tahu kan air mineral. Air mineral ini kalau taruh di warteg, sama kita taruh di gedung bioskop, kita taruh di hotel bintang 5, kita taruh lagi di tempat yang paling terbaik, yang terbagus, yang termewah, harga sama. Tapi ininya tuh kan tempatnya udah beda. Iya tempatnya beda ya. Okay. Jadi inilah yang namanya lokasi yang jangan disamakan. Nah, pemasaran itu banyak cara, ya kan? Oh pemasaran di warteg ya harganya harga warteg. Iya kan. Di gedung bioskop itu beda. Harga-harga gedung beda. Bioskop. Iya. Di minimarket beda. Gitu. Kebetulan UKM IKM Nusantara sudah kerjasama dengan KAI yang nanti akan diterangkan dengan Mas Bayu. Beliau adalah Ketua Harian dan Ketua DKI Jakarta. Beliau yang saya percaya untuk memegang kereta api seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya, kebetulan keren. insya Allah, bismillah, semoga Allah ngasihkan kesehatan dan ini segera terrealisasi. Insya Allah terkait menjelang Lebaran kita launching. Lebaran akan launching. Nah inilah kita harus sikapi para pelaku UKM bahwasanya produk-produk seperti ini tempatkan tempat yang terbaik, gitu. Karena
segala sesuatunya punya bangsa pasar masing-masing. Nah itu, contoh kecil pasar, ya kita jual di pasar, satu lagi kita jual sesuatu di supermarket. Ya, itu udah beda harga pasar sama supermarket. Pasar sama pasar Indo itu beda lagi, itu grosir. Maksudnya grosir berarti. Iya, ya? Jadi kalau kita belanja repeat ordernya banyak, otomatis harga pasti berbeda, ya kan? Tapi kalau kita kemas, kita packaging lagi, harganya pun spesial. Nah itu, lanjut Mbak. Oke. Tadi kan Bu, kenapa sih Bu memilih bekerja sama dengan Oakwe Food dan kira-kira planning Ibu nih kedepannya seperti apa bersama Kita Oakwe ini Food? kalau memilih mitra, otomatis mitra yang bisa membawa nilai positif dan menguntungkan, ya kan? Saya melihat Oakwe Food itu dikatakan itu sudah matang. Dari produknya satu, dari sosial medianya oke, ya toh. Dari brandingnya oke, ya toh. Tempatnya pun bukan abal-abal. Oakwe Food itu kerjasama dengan BRIN loh. Salah satu yang bisa menjadikan ketertarikan UKMK Nusantara. Karena UKMK Nusantara kita tidak bicara untuk skala provinsi, karena sudah nasional gitu. Dan ini juga kemarin saya sempat membuka jaringan saya di Amerika. Saya sempat 2 bulan di sana, gitu. Misinya adalah, ya, kita harus punya gerai di sana. Kita harus punya gerai, gitu. Jadi, saya berharap juga Pak Rosan Rosaini bisa menonton broadcast dari UMKM ya, kerjasama UKMK Nusantara dan Oakwe Food. Saya menunggu surat rekomendasi dari Bapak, sehingga kinerja kita sebagai berjibaku di dalam membangun UKM itu tidak hanya hoak tapi nyata. Ya, karena gitu. Nah, kemarin alhamdulillah menteri yang saat ini benar-benar dekat ke UKM yang saya rasakan kepada UKMK Nusantara, Bapak Teten Mas Duki selaku Kementerian Koperasi. Iya, dan beliau sangat amat mendukung pergerakan. Jadi UKMK Nusantara kalau ada pameran selalu dikasih komunikasi. Kemarin kita sempat pameran di Smesco, ya, saat kita mau ke Mandalika, ya kan. Kebetulan Oakwe Food kan ada juga bersama saya juga, ya kan. Nah, alhamdulillah, gitu. Dari situ kami dikasih kesempatan lagi ke Mandalika di tanggal 18 sampai tanggal 20 pameran di sana. Saya menggelar handicraft, gitu kan. Saya harus mendukung produk lokal itu apa? Ya tenun, ya mutiara. Saya jualan itu. Sampai Mas Bayu aja harus membeli. Saya paksa membeli. Harus membeli mutiaranya, tenunnya gitu. Dan ini yang kita support, yang seperti itu. Dan ada juga kaos The Apparel, owner The Apparel. Jadi punya kaos ya. Dan ini Oakwe Food harus berrekanan nih sama The Apparel, karena Apparel juga punya podcast juga. Oh gitu. Iya gitu. Jadi bisa nanti kita rekan kerja ya? Ya harus. Jadi Pak Ridwan itu mempunyai salah satu perusahaan itu adalah kaos, gitu. Kapan-kapan deh. Nanti saya minta di endorse. Tuh. Boleh di endorse. Nah ini kita di endorse kaos. Harus dong. Ini. Harus gitu. Harus ya Bu ya. Pak Ari endorse kaos. Ya. Langsung datang ke podcast UMKM. Iya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas banyak banget ya Bu ya mengenai UKM dan IKN Nusantara. Iya. Aku mau intil sedikit dong masalah pribadi Ibu nih. Oh iya, itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Ya Bu ya. Kalau kata orang dulu ada lagu yang aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya. Kalau Ibu tahu lagunya nggak? Ada sih. Tahu ya? Ada. Kalau boleh tahu, dulu itu Ibu dikenal sebagai siapa? Aku yang dulu bukan yang sekarang gitu. Iya. Gimana? Dulu bisa Ibu dikenal sebagai siapa sih Bu? Kalau saya sendiri sebenarnya basic saya itu wira swasta. Wira swasta. Yang rekanan di beberapa pemerintahan gitu, stakeholder gitu, saya rekanan gitu. Dan basic saya juga memang pengajar juga gitu. Kebetulan saya pernah sekolah di Marta Tilaar selaku murid dan pernah juga menjadi salah satu rias pengantin ya gitu. Ya guru senam juga. Pokoknya ya intinya itu yang berbau kewanitaan. Kecantikan gitu. Pernah saya punya salon, saya pernah 8 tahun saya pernah gitu. Terus pernah juga punya sanggar senam, spa gitu pernah gitu. Pernah? Iya, jadi kalau betul tahun berapa tuh Bu? Anak saya itu sekarang usia 26. Di usia Mas Yuda itu di usia 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Nah, Mas Yuda usia 2 tahun, saya sudah selesai di Marta Tilaar di Sidisco.
dan is cantik, dan pivot point. Itu materinya di Marta Tilaar itu. Oh, materi Marta Tilaar. Gitu. Terus akhirnya kenapa sih Bu beralih nih ke sekarang ke Mega UKM? Lah, ini kan kehidupan. Ini Oke. kehidupan gitu kan. Karena kebetulan saya juga berwajah manis, ya Iya. kan. Saat itu suami saya kan suami saya tidak mau, gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Ya saya ikuti saja. Oh, gitu. gitu. Tapi keluarga dan lingkungan terdekat mendukung Ibu yang profesi Ibu yang sekarang maksudnya? Sangat Sangat mendukung. alhamdulillah. Alhamdulillah Gitu. ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, dari kecil cita-cita Ibu sendiri itu menjadi seperti apa sih Bu? Jadi presiden. Jadi presiden? Iya. Jadi Iya. berarti ke depankah akankah Ibu masih ingin menjadi presiden untuk ke depannya? Pasti. 2024? Enggak. Enggak. Kan cita-cita boleh. Oh, boleh. Cita-cita boleh kan Mbak tanya saya jawab. Dari kecil apa jadi presiden gitu kan. Oke. Makanya kalau tanya saya nggak mau nanggung jadi apa jadi presiden gitu. Saya penasaran banget nih, kenapa sih Ibu tuh rela meluangkan waktu bertemu dengan UKM-UKM, terus juga membantu ya Bu ya, membantu UKM-UKM di Indonesia, ataukah ada niat ke Gini. depannya? Sesuatu itu namanya orang Jawa itu urip nek ra urup atau urup nek ra urip. Apa tuh kalau boleh tahu artinya? Ya. Golek jenang karo golek jeneng. Ya. Orang hidup itu kalau tidak memberi kehidupan itu bukan hidup. Orang hidup kalau tidak memberi kehidupan itu bukan hidup. Intinya orang hidup itu ya wajib bermanfaat. Ya. Satu lagi golek jenang karo golek jeneng. Ya. Kalau bisa mencari nama, mendapatkan nama dan insya Allah juga mendapatkan rezeki. Gitu. Kalau istilah kata kita niat yang baik, berucap yang baik, berpikir pun yang baik, melangkah yang baik, itu rezeki itu akan ikut. Nah itu, Masya Allah. nah itu saja. Jadi Bagus banget. iya intinya ya itu sudah bonus, udah hukum alam gitu. Kalau kita menanam sesuatu yang baik, nggak ada kita akan menuai yang tidak baik. Itu udah janji Gusti Allah, Tuhan yang Esa. Apapun agama kita, karena namanya Nusantara ya, ada Islam, Ya, ada Kristen, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Satu lagi Konghucu ya, Konghucu. Tionghoa. Nah inilah yang harus kita sikapi gitu. Karena UKM Nusantara ini ya Nusantara dengan budaya ribuan, dengan berbagai pulau, ya toh, beraneka ragam sukunya. Ya saya tidak bisa mengeblok satu agama, satu budaya. Iya, benar. Inilah UKM Nusantara. Kita beragam. Oke. Mengenai masih balik lagi mengenai ke UKM Nusantara. Iya. Sampai sekarang ada berapa banyak nih Bu yang sudah bergabung? Ya dalam alhamdulillah UKM? Mbak, kebetulan UKM Nusantara. Ini kita sedikit tarik benang. Hidup itu tidak bisa sendiri. Broadcast ini butuh kameramen, Iya, butuh tim, butuh tim. butuh menyediakan, ada konsumsi dan sebagainya. Intinya UKM Nusantara itu butuh tim. Butuh pengurus yang kuat, tidak hanya nama saja, tapi itu adalah pengurus yang tidak dalam arti hanya nama, titip nama saya enggak. Bahwasanya UKM Nusantara saat ini berbeda dengan yang dulu, gitu. Saya memilih pengurus yang mempunyai loyalitas, mempunyai pemberdayaan, tidak hanya mempunyai semangat, tapi mempunyai potensi, gitu. Jangan hanya memberi kritik, tapi harus memberikan solusi. Ya, oke. Jadi nggak hanya sekedar mengkritik Jangan, saja ya? enggak. Berikan solusi, kerjakan. Bisa enggak? Nah itu. Kalaupun menjadi netizen, ya jadilah netizen yang bisa memberikan solusi. Yang berkualitas. Iya, yang jadi tim lah nanti gitu. Nah, UKM Nusantara banyak perombakan. Ya, dari waktu ke waktu 5 tahun transisi pandemi gitu kan. Saat itu 2017 saya dengan Pak Erlangga. Saya saat itu beliau jadi Kementerian Perindustrian. 2017 gitu. Saya memakai gedung beliau dan kami pun sudah kerjasama dengan Ibu Wigati saat itu menjabat sebagai Ijen Kementerian Perindustrian. Jadi UKM Nusantara sudah MOU dengan Kementerian Perindustrian, Desa Tertinggal, Kementerian Sosial. Ya. Kalau dengan Pak Teten Mas Duki, beliau itu mempunyai prinsip MOU untuk apa kalau nggak ada program. Nah, yang lucunya ini, ya, yang lucunya dengan 3 kementerian itu tidak ada namanya yang belum berjalan. Semua belum berjalan. Semua belum berjalan. Belum berjalan. Justru dengan Pak Teten Mas Duki saya langsung jalan. Wow,
Nah, ini tentunya menjadi catatan kepada Kementerian Desa Tertinggal, Perindustrian maupun Kemensos. Semoga nanti ada sesuatu yang bisa disinergikan pelaku UKM. Nah, itu. Nah, jadi saya cop jempol untuk Pak Teten Mas Duki. Terima kasih Pak Teten. Sudah banyak membantu UKM. Sangat. Ini kita ini kemarin ke Mandalika. Tanggal 29 nanti kita akan ada pameran itu di Batam. Ya, dengan Kementerian Marves. Bela Beli Indonesia. Bela Beli Indonesia. Hah? Bangga buatan Indonesia. Oh, tagline-nya ini ya Bu ya, Bangga Buatan Indonesia. Ini tagline-nya Bangga Buatan Indonesia dari Kementerian Marves. Kalau saya semangat maju bersatu. Semangat maju bersatu. Di mana satu adalah temanya produk lokal andalan nasional menembus pasar global. Oke. Nah, ini nih produk lokal, tapi andalan nasional, tapi insya Allah bisa menembus pasar global. Nah, keren gitu. Banget sih ya. Nah, ini Mbak, semoga saja kembali lagi anggaran untuk 400 triliun sekian, semoga itu terrealisasi untuk pelaku UKM. Yang kedua, kebijakan dari Pak Tito selaku Mendagri dan Bapak Presiden, 40% anggaran APBD itu adalah untuk produk UKM dan program UKM. 40%. Ayo bantu, bantu. Ini menjadi salah program yang nyata, menjadi tidak hanya semangat, hanya euforia ataupun event-event, tapi benar-benar menyerap. Nah, ini yang harus kita andil. Gitu. Kebetulan kemarin alhamdulillah sebentar lagi UKM Nusantara akan mengadakan expo pameran di salah satu mall. Kita ada 5 mall. Wow, ya. Seluruh Indonesia? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Seluruh Indonesia kita udah jalan. Udah jalan? Iya, kemarin kita sudah expo di Yogyakarta dengan almarhum Pak Afif ya. Beliau adalah pengurus kita Yogyakarta. Setelah 1 bulan beliau meninggal. Terus kita pernah expo juga Bangkit Jatim. Bangkit Jatim? Iya, kemarin baru. Bulan ini juga di tanggal 18 sampai tanggal 20 sama eventnya pada saat di Mandalika, jadi saya nggak bisa hadir. Sukses untuk Bangkit Jatim. Ketuanya adalah Bapak Hakam, wakilnya itu adalah Pak Jamil, Pak Rendra, ya, dan sekretarisnya Pak Aridian. Dan kami juga pernah mengadakan expo di Ternate. Wow. Ya, jadi UKM Nusantara sudah terbentuk kurang lebih ada 20 provinsi dengan 290 kabupaten. 290 kabupaten? Kemarin baru mendarat di Mandalika semalam saja, langsung saya terbang ke Kalimantan Timur. Wow. Ya, di sana kita ada deklarasi tentang Dewan Pers Media Online Indonesia. Kebetulan saya salah satu pengurus nasional Media Online Indonesia. Gitu. Nah, ini menjadi salah satu program bersama. Gerakan sesuatu apapun, tidak ada media, tidak ada sosial media. Nggak bisa jalan. Tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Nihil ya, apalagi karena sekarang nggak bisa. Semua begini digital semua. Iya. Jadi kita harus benar-benar melek digital wajib, ya Bu ya? Itu wajib. Jadi itulah. TV aja sudah beralih ke digital. Iya, nah, semua sudah beralih ke digital. Oh ya, adakah syarat Ibu untuk bergabung bersama UKM dan IKM yang Ibu punya? Iya, kebetulan begini. Saya mempercayakan koperasi serta program KI itu bisa berseiring sejalan. Kalau ingin bergabung bersama UKM Nusantara, wajib menjadi anggota koperasi UKM Nusantara. Oke. Nah, jadi nanti Mas Bayu akan membentuk ya tim untuk KI, membentuk tim online ya untuk tim digital, tim ekspor, tim kurasi. Jadi Mas Bayu itu nanti ada divisinya. Gitu. Oh, ada divisi sendiri. Ada divisi masing-masing. Oh, gitu. Nah, ini yang harus kita dukung dan kita support. Ada divisi untuk penyerapan anggaran APBN, ada divisi penyerapan anggaran APBD. Ya, jadi divisinya masing-masing. Lah Mas Bayu di sini yang memegang divisi adalah KAI. Ini Mas Bayu yang saya kasih kepercayaan ya bersama timnya. Ya. Nah, di sini Mas Bayu kan selain sebagai ketua harian nasional, beliau adalah ketua DKI Jakarta. Yang saya amanahkan untuk memegang kegiatan-kegiatan secara DKI Jakarta. Itu ada 5 mall yang akan kita belum sebut nama dulu mallnya apa karena ini masih rahasia ya. Kita rahasia ya? Gitu. Yang jelas nanti harus meliput nih. Boleh. Nah, harus meliput dengan kaosnya aparel. Boleh banget. Jadi ntar kita datang sana, liputan kita pakai kaosnya aparel. Yes. Dan kebetulan Mas Bayu juga mempunyai satu program itu adalah branding.
Oh, branding. Rumah kemasan solusi untuk UKM, kebetulan kantornya di Kemang gitu. Beliau punya perusahaan keluarga yang cukup bagus ya gitu. Dan ada mesinnya, semuanya ada lengkap. Jadi kalau dus rumah Manyun itu harus pesen dus loh sama Pak Bayu. Nah, pokoknya harus pesen dus sama ini ya berarti ya. Nanti kita ke sana. Di Kemang kan ya Bu ya? Ada. Oh, boleh. Kemang ada gitu. Apa lagi? Gimana kalau kita langsung panggil Pak Bayunya aja? Oh, boleh, ya, Bu, boleh, ya? boleh. Seru, Ya? asik Gimana nih. Pak Bayu, boleh bisa langsung Boleh, masuk Pak Bayu? oke, siap. Nah, ternyata ini yang namanya Mas Bayu Ya, Boleh betul. perkenalkan dirinya Mas Bayu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Sunuadi. Saya di sini di UKM KM Nusantara selaku Ketua Harian Nasional, juga Ketua dari DKI. Alhamdulillah, program-program kami sudah nyata Mbak untuk UKM. Salah satunya yang paling deket ya, itu kami sudah berkolaborasi dengan BUMN, yaitu PT KAI. Alhamdulillah kami diberikan gerai di setiap stasiun di seluruh Indonesia Mbak, Pulau Jawa dan Sumatera yang ada ya, karena Kalimantan dan lainnya belum ada. Nah itu kami diberikan gerai tidak gratis, tapi juga tidak bayar bulanan, sistemnya bagi hasil. Ini sangat meringankan untuk para pelaku UKM, khususnya saat pandemi seperti ini Mbak. Karena kalau kita harus bayar bulanan, itu 1 meternya aja itu 6 juta Kak, Mbak, per bulan. Per bulan 1 meter 6 juta? Nah itu nggak mampu mereka. Nah ini kita coba berkolaborasi, kita memberikan skema bagi hasil. Rahasia nominalnya. Iya. Skema bagi hasil yang sangat istilahnya meringankan lah para pelaku UKM untuk dapat menjual produk-produknya di gerai Nusantara yang banget. ada nanti di setiap kereta api stasiun. Wow, Seperti itu, Mbak. Keren banget program kedepannya. Untuk DKI sendiri, alhamdulillah kami sudah dapat 8 stasiun dengan beberapa titik gerai gitu. Jadi, untuk DKI sudah. nanti kita akan, insya Allah sebulan April ini kita coba launching. Soft launching, Soft launchingnya berarti di bulan depan ya? Iya. April. Siap. Oke, itu untuk seluruh Indonesia atau hanya Jakarta? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi Mas Bayu apa? Iya. Stasiun mana lagi? Jadi ya, untuk semua stasiun di seluruh Indonesia, nih, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera ini memang sudah sangat menunggu. Udah ready kita. Sudah ready. Kami sudah berkolaborasi dan sudah istilahnya langsung dengan kepala stasiun seluruh ketua wilayah kami dan ketua daerah kami dari UKM KM Nusantara sudah langsung mampir langsung ke kepala stasiun dan ngecek lokasi yang strategis untuk para pelaku UKM. Karena kalau para pelaku UKM dikasih lokasi yang tidak bagus, nggak ada yang beli juga Mbak. Benar, karena lokasi juga menentukan ya Bu ya? Betul. Kebetulan untuk DKI ya kita dapat stasiun Gambir, Jakarta Kota dan segala macam yang memang premium. Tempatnya pun nggak ini langsung di depan pintu masuk, langsung di mana itu yang bagus-bagus. Alhamdulillah kita diberikan spot yang memang cukup bagus sehingga para pelaku UKM jika taruh barangnya di kita tuh insya Allah bisa terbeli gitu kan. Jadi seperti itu. Dan untuk wilayah lainnya pun sama, kita diberikan tempat-tempat terbaik dari KAI. Alhamdulillah. Ini salah satu pilot project dari UKM KM Nusantara yang memang langsung ya impactnya ke para pelaku UKM. Insya Allah kedepannya kita bisa juga berkolaborasi dengan BUMN lainnya Mbak. Terakhir nih, kalimat motivasi untuk teman-teman di luar sana. Oke, siap. Kita tidak hanya jual produk tapi kita bagaimana membranding diri kita untuk mengupgrade diri kita secara mental, secara intelektual, secara keimanan, ya, secara pertanggungjawaban, secara di dunia maupun di akhirat. Ya. Hiduplah secara bertanggung jawab. Setiap kata, sikap, tindakan, ucapan apapun kita harus bertanggung jawab. Begitupun dengan produk andalan, bertanggung jawablah kepada produkmu. Bertanggung jawab tentang segala sesuatu yang terbaik. Ya, tidak hanya nominal yang kita kejar, tapi bagaimana mendapatkan klien dan buyer itu yang bisa mereka nyaman bersama kita. Semangat untuk produk Indonesia, semangat untuk UKM KM Nusantara. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin ada kata-kata motivasinya untuk teman-teman kita harus semangat maju bersatu. Oke, semangat maju bersatu. Terima kasih banyak Mas Bayu, Ibu Chandra. Hari ini bintang tamu sangat menginspirasi banget ya. Ibu Chandra tuh udah baik, cantik, terus juga hatinya lembut ya kan, membantu banyak UMKM di seluruh Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast UMKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.